Om Swastiastu. Salam bahagia anak-anak. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang bilangan kuantum dan konfigurasi elektron. Apa itu bilangan kuantum? Bilangan kuantum itu menggambarkan posisi elektron dalam atom, yaitu di kulit mana, subkulit mana, orbital mana, arah orbitalnya yang mana, dan putaran elektronnya kemana. Itulah digambarkan dengan bilangan kuantum. Ada 4 bilangan kuantum yang melambangkan posisi elektron. Yang pertama adalah bilangan kuantum utama yang dilambangkan dengan n kecil. Itu bilangan kuantum utama adalah bilangan kuantum yang menyatakan kulit, elektron, dan tingkat energinya. Kemudian bilangan kuantum utama itu dituliskan dengan bilangan bulat mulai dari 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Begini nilainya anak-anak. Jika n-nya 1, maka dia disebut kulit K. Jika n-nya 2, kulit L. Jika n-nya 3, kulit M. Jika n-nya 4, kulit N. Jika n-nya 5, kulit O. Jadi kalau digambarkan ya anak-anak ya, digambarkan ini misalnya inti atom, ini kulit, nah ini kulit, ini kulit. Nah kulit inilah yang disebut kulit pertama, N sama dengan 1. Nah inilah yang nanti disebut sebagai kulit K. Nah kulit yang kedua inilah N sama dengan 2. Nah inilah yang nanti disebut sebagai kulit L, dan seterusnya seperti itu. Nah nanti di dalam kulit ada namanya subkulit. Di dalam subkulit ada namanya orbital. Jadi dalam kulit ini masih ada bagi-bagiannya. Di dalam kulit ini ada bagiannya subkulit, bagian lebih kecil lagi orbital. Kemudian ada elektron di dalamnya, arah putar orbitalnya, elektronnya. Oke, orientasi orbitalnya. Nah bisa dipahami dulu untuk bilangan kuantum utama. Hanya kita akan belajar tentang bilangan kuantum kedua, yaitu bilangan kuantum asimut. Bilangan kuantum asimut itu menyatakan bentuk orbital. Bilangan kuantum asimut itu nilainya adalah dari 0 sampai dengan n-1. Maksudnya begini, ketika n-nya 1, maka dia nilai L-nya adalah dari 0 sampai dengan n-1, berarti dari 0 sampai n-nya kan 1 kurang 1, 1 kurang 1. Berarti kan ini sama dengan 0 ya. Berarti anggotanya adalah dari 0 sampai dengan 0. Jadi ya 0 saja. Nah kemudian untuk n-nya sama dengan 2, berarti dari 0 sampai dengan n-nya kan 2 kurang 1. 2 kurang 1 berapa anak-anak? 1 kan? Berarti 0 sampai dengan 1 anggotanya 0, 1. Nah kalau n-nya sama dengan 3, berarti dari 0 sampai dengan 3 kurang 1. Kurang 1. Kalau 3 kurang 1 berapa anak-anak? 2 ya. Oke, berarti dari 0 sampai dengan 2. Anggota himpunan dari 0 sampai dengan 2 berapa saja anak-anak? Ya 0, 1, 2. Nah begitu juga untuk kulit N dan kulit-kulit seterusnya. Paham anak-anak bilangan kuantum asimut? Ya anak-anak. Nah selanjutnya, bilangan kuantum L sama dengan 0 itu nanti diistilahkan sebagai orbital S. Kemudian L sama dengan 1 adalah orbital P. L sama dengan 2 adalah orbital D. L sama dengan 3 adalah orbital F. Berarti kulit K itu hanya punya 1 orbital, yaitu orbital S. Kulit L itu terdiri dari 2 orbital, orbital S, dan L sama dengan 1 orbital P. Kemudian N sama dengan 3, dia ada 3 orbital, S, P, dan D. Kemudian orbital kulit N dia terdiri dari orbital S, P, D, dan F. Ini ya, ingat kalau L-nya 0 ya disebut S, L1P, L2D, L3F. Oke,
ini kalau digambarkan orbital S seperti ini bentuknya, orbital P seperti ini bentuknya, orbital D seperti ini bentuknya. Oke, kita lanjut sekarang ke bilangan kuantum magnetik. Bilangan kuantum magnetik adalah bilangan kuantum yang menyatakan orientasi orbital dalam ruang 3 dimensi. Bilangan kuantum magnetik dilamakan dengan M kecil, itu adalah harganya dari min L sampai dengan positif L. Nah, ini maksudnya tadi sudah belajar ya, kalau L-nya sama dengan 0 berarti M-nya berapa? Dari min 0 sampai dengan positif 0 ya, anggotanya adalah 0. Anggotanya adalah 0. Kemudian kalau L-nya sama dengan 1, maka M-nya adalah dari min 1 sampai dengan positif 1. Min 1, 0, dan 1. Kalau L-nya 2, ya dari min 2 sampai positif 2. Min 2, min 1, 0, 1, 2. Kalau L-nya 3, anggotanya adalah min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3. Nanti jumlah orientasi orbital ini akan dilamakan dengan kotak-kotak ya, sehingga orbital S, ini kan orbital S, L sama dengan 0, itu harga M-nya hanya 1, maka dia hanya dilamakan dengan satu kotak ya, satu kotak yang harganya adalah M sama dengan 0. Nah, ini harga M sama dengan 0. Nah, kalau orbital P, kira-kira berapa kotak anak-anak? Betul, ada 3 kotak ya, karena harga M-nya ada 3. Dilamakan dengan 3 kotak yang harganya M-nya adalah min 1, 0, dan 1. Nah, kemudian untuk orbital D, berapa kotak anak-anak? Betul, ada 5 kotak ya, yang harganya dari min 2, min 1, 0, 1, 2. Nah, bagaimana dengan orbital F? Ya, orbital F dilambangkan dengan 7 kotak, mulai dari min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3. Ya, ingat itu anak-anak. Orbital S, kotak orbitalnya itu dilambangkan dengan 1 kotak, orbital B 3 kotak, orbital D 5 kotak. Nanti ini P-nya ada PX, PY, PZ gitu ya. Nah, D-nya juga begitu. Nah, nanti ingat ini 1 kotak, berarti kalau ditanya ini ada nilainya M sama dengan 0. Kalau ini yang di sebelah sini M-1, 0, yang paling sini M1, begitu. Oke, paham anak-anak? Kita lanjutkan ke bilangan kuantum spin. Bilangan kuantum spin adalah bilangan kuantum yang menyatakan arah putar elektron. Nah, arah putar elektron ada 2, ada yang searah jarum jam, ada yang berlawanan arah jarum jam. Putaran elektron yang searah jarum jam nanti dilambangkan seperti ini, nak-nak. Ya, yang berlawanan arah jarum jam seperti ini lambangnya tuh. Kalau diperbesar ya, ini. Nanti ini tanda panahnya hanya 1, saya salin, ibu salin, seret, begitu buatnya ya. Ini artinya searah jarum jam, ini artinya searah berlawanan arah jarum jam. Ini menunjukkan 1 elektron, 1 elektron. Kalau sudah seperti ini menunjukkan 2 elektron, 1 elektron searah jarum jam, 1 elektron berlawanan arah jarum jam. Tadi kalian telah belajar tentang bilangan kuantum. Mari kita kembali ke kotak-kotak orbital dari bilangan kuantum magnetik. Nah, di sini M di sini ini kan hanya terdiri dari 1 kotak ya anak-anak ya. Maka orbital S itu terdiri dari 1 kotak. Jika dituliskan bilangan kuantum spinnya, maka dia hanya muat 2 elektron. 1 elektron searah jarum jam, 1 elektron berlawanan arah jarum jam. Ini yang menyebabkan setiap orbital S itu maksimal hanya mampu menampung 2 elektron, sehingga dilambangkan dengan S2 maksimal. Bolehkah dia hanya menampung 1 elektron? Boleh, kalau elektronnya masih kurang dari 2. Nah, kemudian orbital P itu maksimal menampung berapa elektron anak-anak? Ya betul, maksimal menampung 6 elektron. 3 elektron searah jarum jam,
3 elektron berlawanan arah jarum jam. Jadi orbital P itu maksimal hanya menampung 6 elektron, tidak bisa lebih. Kemudian untuk orbital D berapa anak-anak? Betul ya, hanya 10 elektron. Oke, 5 elektron searah jarum jam, 5 elektron berlawanan arah jarum jam. Oke, jadi orbital D hanya maksimal menampung 10 elektron. Sedangkan nanti orbital F itu akan maksimal menampung 14 elektron. Ibu istilahkan di sini maksimal, artinya jika elektronnya masih kurang dari itu, ya boleh hanya menampung di bawah itu. Oke, nanti setelah latihan soal kalian akan lebih paham anak-anak. Nah, sekarang kita masuk ke konfigurasi elektron. Untuk menentukan konfigurasi elektron, aturan yang harus dipatuhi adalah ada aturan Aufbau yang menyatakan bahwa pengisian elektron dimulai dari tingkat energi terendah menuju tingkat energi yang lebih tinggi. Nah, di sini pengisiannya mulai dari 1S ya. Paling rendah ini tingkat energinya menuju 2S, kemudian 2P, 3S, 3P, 4S, setelah 4S baru ke 3D, setelah 3D 4P, 5S, baru ke 3D, 4S, 4 dan seterusnya. Ini ya kalau dituliskan. Nah, anak-anak nanti dihafalkan ini SSP, SP, SDP, SDP ya. Oke, 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10, 4P6, 5S2, 3D10, 5P6, 6S2. Ibu minta ini diingat karena akan digunakan nanti sampai kelas 12. Oke anak-anak. Oke, kita kembali hubungkan antara konfigurasi elektron dengan bilangan kuantum. Nah, ini bilangan kuantum. S tadi lambangnya satu kotak, berarti ada berapa elektron di sini? Angka 2 ini menunjukkan dia 2 elektron. Angka 1 di depan ini menunjukkan bilangan kuantum utama. Angka S ini menunjukkan dia orbital. Angka 2 ini menunjukkan jumlah elektron. Ini ada 2 elektron, berarti 1 searah jarum jam, 1 berlawanan arah jarum jam. Begitu juga S ini. Ini adalah 1 searah jarum jam, 1 berlawanan arah jarum jam. Kemudian orbital P, 1 searah jarum jam, searah jarum jam, searah jarum jam. Ada namanya aturan Hahn, di mana pengisian elektron sendiri-sendiri dulu, baru nanti berpasangan. Nah, gitu. Setelah sendiri baru berpasangan. Nah, ini seret 1 berdiri. Ini sendiri, sendiri, sendiri dulu, baru berpasangan. Oke. Oke. Seperti ini sama, sendiri dulu, baru berpasangan. Sendiri dulu, sendiri, 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 baru berpasangan. Oke. Nah, coba sekarang cermati. Kalau ada pertanyaan seperti ini, bilangan kuantum elektron ke-9. Nah, di sini hitung dulu ada berapa elektron sih semuanya? 2. Ini kan ada 2 elektron. Ini juga 2. Ini ada 6. Ini ada 2. Ini ada 6. Ini ada 2. Ini ada 10. Berarti di sini ada berapa elektron anak-anak semuanya? Kita jumlahkan ya. 2 tambah 2 tambah 6 tambah 2 tambah 2 6 tambah 2 tambah 6 tambah 2 tambah 10. Ini berapa semuanya? Ini ada 10, ini 10, ini 10, 30 ya. Ada 30 elektron di sini. Sementara yang ditanya bilangan kuantum elektron ke-9. Oke, yang mana elektron ke-9 anak-anak? Kita hitung. 1. Ibu tukar pena dulu ya, warna pena biar lain warnanya. Oke,
Ini elektron pertama, ini elektron kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan, kesembilan. Inilah elektron ke-9 ya. Oke. Kenapa bukan ini elektron ke-9? Nah, karena pengisian aturan Hahn sendiri-sendiri dulu baru berpasangan. Sampai sini kan ada 4 elektron sampai sini. Di sini adalah elektron ke-5, ke-6, ke-7, ke-8, ke-9. Jadi inilah elektron ke-9. Nah, berapa bilangan kuantum elektron ke-9? N sama dengan, kita lihat N-nya. Di sini ini menyatakan N yang di depan ini anak-anak. Jadi N-nya adalah 2. Oke. Kemudian L. L-nya berapa? Ini yang menyatakan L. P. Kita lihat lagi catatan yang tadi. Oke. Nah, P. L sama dengan berapa, Nana? Betul, P itu adalah L sama dengan 1. Oke. Maka di sini P, maka L-nya adalah 1. Oke. Kemudian M. Saya tulis ini ya, M sama dengan, oke, tadi kan sudah dijelaskan di sini kalau ada 3 kotak nilai yang di sini adalah -1, 0 dan 1. Maka ini berapa dia? Dia ada di kotak yang mana? 0, maka M-nya di sini adalah 0. Kemudian S-nya, bilangan kuantum spin-nya, ini menghadap ke atas atau ke bawah, anak? Ke bawah, berarti dia -setengah. Jika dia menghadap ke atas, pengisian pertama ini kan ke atas dulu baru ke bawah. Kalau dia ke atas, maka dia adalah +setengah. Paham sampai sana, anak-anak? Oke. Nah, sekarang kalau ditanya bilangan kuantum elektron terakhir. Oke, mana yang terakhir? Ibu ganti pena dulu. Oke, mana yang terakhir? Ya, yang terakhir betul. Yang ini yang terakhir. Yang ini yang terakhir. N-nya berapa? Nah, ini lihat. Terakhirnya ada di sini. N-nya 3. L-nya berapa? D. L sama dengan berapa tadi? Coba lagi ditinjau. L sama dengan 0, S. L sama dengan 1, P. L sama dengan 2, D. Berarti L sama dengan 2. M berapa? M-nya adalah, kita ini -2. Kalau 5 kotaknya kan -1, 0, 1, 2. Berarti ini ada di kotak nomor 2. Berarti M-nya adalah 2. S-nya berlawanan arah jarum jam kan ke bawah ini. Berarti -setengah. Oke, sampai sana paham anak-anak? Mudah-mudahan sudah paham ya. Kalau tidak, putar lagi ulang videonya, tonton lagi. Oke. Di sini ada larangan Pauli di mana tidak mungkin 2 atom dalam sebuah elektron itu memiliki 4 bilangan kuantum yang sama. Karena bilangan kuantum itu menyatakan posisi elektron. Tidak mungkin 2 elektron atau lebih itu dalam satu waktu itu berada pada posisi yang sama. Salah satu bilangan kuantumnya pasti berbeda. Itu ya. Oke, kita lanjut. Kulit elektron dan elektron valensi. Nah, Ibu akan menjelaskan tentang kulit valensi dan elektron valensi. Kulit valensi adalah kulit terluar dalam suatu atom, sedangkan elektron valensi adalah elektron pada kulit valensi. Elektron valensi ini penting karena nantinya elektron valensi akan digunakan dalam membentuk ikatan kimia. Nah, ada beberapa aturan yang berlaku di sini yang akan mempermudah kalian, yaitu yang pertama, jika konfigurasinya berakhir di S, maka maka kulit valensinya itu pasti berada di NS dengan N terbesar jika dia konfigurasinya berakhir di S. Jika dia berakhir di P, maka ditentukan oleh NS dan NP.
Jika berakhir di D, maka akan ditentukan oleh NS dan N-1D. Oke, mungkin agak sulit dipahami. Kita langsung saja ke contoh. Di sini Ibu punya 3 atom. Anggap saja atom A, atom B, dan atom C. Ketiganya memiliki konfigurasi yang berbeda. Atom A dia 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Berarti jumlah elektronnya berapa anak-anak? 2 tambah 2 tambah 6 tambah 1, 11 ya. Kemudian B 1s2, 2s2, 2p5. Berarti jumlah elektronnya ada 9. Kemudian atom C 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d5. Berarti jumlah elektronnya ada 25. Oke. Nah, bagaimana dia kulit valensinya? Kita lihat konfigurasinya. Kita satu-satu dari atom A. Nah, atom A berakhir di S. Ini terakhirnya ada di S. Maka dia ditentukan oleh S aja. S yang terakhir. Berarti 3S1. Berarti kulit valensinya, kulit valensi, Ibu singkat KP aja ya, itu adalah 3S1. Elektron valensinya berapa? Elektron valensinya berapa? Ya, elektron valensi adalah elektron pada kulit valensi. Di sini hanya ada 1 elektron, maka elektron valensinya adalah 1. Nah, bagaimana ini bisa dipahami? Nah, sekarang yang B. Yang B berakhir di mana? Di P. Maka ditentukan oleh NSNP terakhir. Berarti ini NSNP. Maka kulit valensinya adalah 2s2, 2p6. Berarti berapa elektron valensinya? 2p5 ya. Elektron valensinya sama dengan 7. 2 ditambah 5 elektron yang ada pada kulit valensi. Nah, sekarang nomor C berakhir di mana? Di D. Maka ditentukan oleh S dan D. S dan D ini yang menentukan. Berarti kulit valensinya adalah 4s2, 3d5. Sehingga elektron valensinya, elektron valensi itu dikatakan, waduh, besar sekali sama dengannya. Itu juga 7 ya. 2 ditambah 5 juga 7. Bisa dipahami anak-anak? Nah, mudah-mudahan kalian paham ya. Oke. Anak-anak, Ibu punya sebuah atom yaitu nikel. Nikel itu memiliki nomor atom 28 dan nomor massa 59. Kegunaan nikel itu sangat banyak dalam kehidupan. Salah satunya nikel digunakan sebagai bahan dasar pembuatan uang logam dan juga sebagai campuran dalam pembuatan baja. Anak-anak, untuk menentukan konfigurasi elektron dari nikel yang digunakan adalah nomor atom yaitu 28 karena nomor atom menyatakan jumlah elektron. Jadi ada 28 elektron yang akan kita buatkan konfigurasi elektronnya. Mari kita lakukan. Ini adalah urutan konfigurasi pengisian konfigurasi elektron. Untuk memudahkan kalian, Ibu sudah taruh di bawah ya. Oke, kita mulai dari ada 28 elektron. Oke, yang pertama sudah 2 elektron yang mendapatkan rumah. Kita sudah 4 elektron yang mendapatkan rumah. Yang kita jumlahkan adalah yang di atas ini ya. Oke, kita lanjut. Nah, sudah 10 elektron sekarang mendapatkan rumah. Tinggal lagi 18 elektron. Oke, lanjut. Terus, nah sekarang berapa anak-anak? Sudah 20 elektron yang mendapatkan rumah. Tinggal 8 elektron. Nah, kulit yang terakhir ini adalah 3D10. Apakah 3D10 ini? Sementara yang elektron yang tersisa itu 8. Dapatkah masuk ke 3D10? Dapat anak-anak. Lebih dari 10 yang tidak bisa. Kalau kurang dari 10 bisa. Oke, kita di sini 3D10. Nah, tetapi kita cuman isinya 8 saja. Nah, harusnya ini ditulis berdekat-dekat anak-anak, tidak renggang seperti ini. Tapi untuk memudahkan nanti Ibu membuat orbitalnya, ini akan membantu ya. Oke.
Nah, jumlah kulit. Kenapa di sini 4 jumlah kulitnya anak-anak? Coba lihat di sini. 1, 2, 2, 3, 3, 4, 3. Oke. Mana dia yang paling besar? Ya, angka 4 ini. Angka 4 di depan ini. Itulah jumlah kulit. Nah, sekarang jumlah orbital. Jumlah subkulit. Ini dihitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 subkulit. Nah, kemudian berapa orbital? Untuk menentukan orbital, kita harus menentukan dulu bilangan kuantum magnetiknya. Bilangan kuantum magnetik dilamakan dengan kotak-kotak. S itu kotaknya 1. Ini 2S, masih S dia walaupun kulit kedua ya. Kotaknya tetap 1. P berapa kotaknya? Betul, 3. S 1, P 3, S lagi 1, D 5. D selalu 5 kotaknya ya. Sekarang kita isi elektronnya. Oke, di sini S ini ada 2 elektron. S ini juga ada 2 elektron. Nah, S yang ini ada 3 elektron. Oke, ada 6 elektron ya. Baru 3 ini 6. Kemudian S yang ini oke, maaf tulisannya jelek ya. Tanpa mouse ini. Oke, ke angka 7. Oke, ada 6 elektron. Kemudian yang ini oke, ada 2 elektron. Nah, sekarang di sini hanya ada 8 elektron. 1 sendiri-sendiri dulu. Aup bau ya, aturan aup bau. Sendiri-sendiri dulu. Baru berpasangan. Oke. 6, 7, 8. Ada 8 elektron. Nah, berarti apakah semua kotaknya terisi penuh? Ya. Nah, nanti kalau ada kotak yang tidak terisi di sini, berarti dia tidak dihitung sebagai jumlah orbital. Nah, ini karena semua terisi penuh, jadi kotaknya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ada 15, sehingga jumlah orbital di sini 15. Paham anak-anak? Nah, sekarang mari kita tentukan harga bilangan kuantum elektron terakhir. Elektron terakhir itu ada di sini. Ini kan tadi elektron terakhir. Oke, kita lihat ada di 3D8 elektron terakhirnya. Ada di 3D8 elektron terakhirnya ya. Oke. Nah, N-nya berapa? N-nya adalah 3 di sini. Berarti N3. L-nya berapa? D. S itu L sama dengan 0, PL sama dengan 1, DL sama dengan 2. Berarti L sama dengan 2. M. Untuk menentukan M, kita gambarkan lagi kembali di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aduh, jelek sekali. 7, 8. Nah, ada 8 elektron. Nah, ternyata elektron ke-8 ada di sini. Ini kan kalau 6 dia ada 5 ya. Min 1, 0, 1, 2. Oke, dia ada di orbital di bilangan kuantum magnetik 0. Jadi M-nya adalah 0 di sini karena elektron terakhir ada di sini. Nah, masalah di mana dapat min 1, min 2. Coba nanti simak lagi videonya ya. Kemudian S, elektron terakhir ini bila menghadap turun dia, berarti dia berlawanan arah dengan jarum jam, sehingga S-nya adalah min setengah. Paham anak-anak? Oke, sekarang kita masuk ke kulit valensi. Kulit valensi adalah kulit terakhir. Nah, karena konfigurasinya berakhir di D, maka kulit valensinya ditentukan oleh NSND. Maka ini 4S2 dan 3D8. 4S2 dan 3D8. Oke, berapa elektron valensinya? Ya, 2 tambah 8, 10. Oke, apakah kalian sudah paham anak-anak? Nah, untuk mengecek pemahaman kalian, di sini setelah slide ini ada banyak sekali slide
Ini ada sekitar 35 slide. Nanti kalian pilih satu-satu yang mana mau dikerjakan. Misalnya, kamu mau mengerjakan ini, tulis namamu dan absenmu di sini. Kemudian kamu kerjakan untuk es sulfur ini. Jadi kalau sudah ada namanya di sini, nggak boleh lagi yang lain mengerjakan. Satu siswa mengerjakan satu slide ya. Boleh ditulis dengan cara apapun ya. Tidak harus kotak-kotaknya bagus. Boleh, yang penting lengkap. Coba dulu. Nanti ibu kasih waktu kalian 1 minggu untuk mengerjakan ini. Selamat bekerja anak-anak.